sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Shalom, selamat sore jemaat Tuhan yang terkasih. Pada sore hari ini, sebelum kita berbuka puasa, mari kita mau menghampiri hadirat Tuhan. Kita akan naikkan syukur, kita akan naikkan pujian, penyembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan, sebab Dia yang layak. Haleluya, haleluya, kami bersyukur Yesus, kami berterima kasih. Haleluya, glory, haleluya, Kau Allah yang besar, Kau Bapa kami yang baik, yang penuh kasih, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Kami mau lebih lagi mengasihi Engkau, Yesus. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu
dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih. Kaulah yang baik, Kau Bapa yang kekal, Kau Allah yang penuh kasih. Kami rindu memiliki kasih seperti-Mu. Haleluya. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih lemah lembut, yang mengasihi Engkau segenap hati. Glory, itu kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kembali kita mau katakan, Bapa, lembutkanlah hati kami semua. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu. Kita katakan lagi, Bapa, lembutkanlah. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus,
Sungguh benar Tuhan, kami sangat bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Dan Tuhan, biarlah sebentar akan bukakan hati kami. Biarlah kami boleh benar-benar menerima firman-Mu dengan penuh kelemah lembutan. Sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah, dan berakar kuat terus Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga tanpa banyak berkata, orang boleh melihat kasih-Mu terpancar dalam kehidupan kami, kemuliaan-Mu terpancar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menyaksikan kemuliaan-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Kau akan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, jamah dan lawat. Biarlah setiap firman yang boleh disampaikan boleh membuat kita, seluruh jemaat Tuhan, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore. Selamat kita belajar kembali merenungkan firman Tuhan. Di hari ke-9 dari doa puasa 10 hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan tentang lemah lembut. Lemah lembut adalah salah satu buah roh. Lemah lembut berarti kita tetap berbicara dengan tenang dan lembut saat dihasut. Itu dapat berarti mengambil sikap diam, karena ketenangan sering menjadi respon yang baik atau respon yang tepat terhadap kata-kata kasar. Di dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan, Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Biasanya orang yang lemah lembut itu tidak mudah terprovokasi, tidak sombong, dan siap mengakui prestasi orang lain. Kelemah lembutan adalah bentuk sikap kerendahan hati. Orang yang lemah lembut hatinya tidak akan merasa bahwa dirinya harus mempertahankan agar supaya orang menghormati dia. Tidak marah saat direndahkan dan tidak marah saat dihina, diejek, diremehkan. Tetapi sebaliknya, orang lemah lembut dapat menghargai dan menghormati orang lain. Orang lemah lembut ada kesempatan untuk marah, tapi biasanya bisa mengontrol dirinya untuk tidak marah. Ketika dia dihina, ketika dia disakiti oleh saudaranya, orang lemah lembut biasanya punya kesempatan untuk membalas, tapi dia tidak membalasnya karena dia bisa mengontrol emosinya. Kita dapat belajar sikap lemah lembut ini dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Musa. Di dalam Bilangan 12 ayat 3 dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Pada usia muda, Musa adalah seorang yang tidak dapat menguasai dirinya. Ini tampak ketika dia melihat orang Mesir memukul orang Ibrani. Musa sebagai orang Ibrani, hatinya bergejolak ya, ingin membela bangsanya. Melihat saudaranya dipukul, Musa tidak dapat menguasai dirinya. Dia balik memukul orang Mesir itu, bahkan sampai membunuhnya. Akibat dari sikap Musa tersebut, Musa harus melarikan diri karena Firaun berencana akan membunuhnya. Itu kita bisa baca nanti di Keluaran 2 ayat 11 sampai 15 ya. Nah, singkat cerita, setelah Musa melarikan diri meninggalkan Mesir, Musa dipilih oleh Tuhan untuk membawa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Selama Musa menjadi pemimpin orang Israel, dia menghadapi banyak keluhan. Dia banyak menghadapi sungut-sungut dari bangsa Israel. Tidak hanya itu, Musa juga menghadapi hal yang menyakitkan ketika kedua saudara kandungnya, yaitu Miriam dan Harun, memberontak kepada kepemimpinan Musa.
Ada hal penting dari pengalaman Musa ini yang dapat kita ambil. Dengan banyaknya amarah, dengan banyaknya keluhan, dengan banyaknya protes-protes dari lingkungan sekitarnya, Musa dapat menguasai dirinya. Ketika Israel bersungut-sungut, Musa tidak menjadi marah, tetapi ia berdoa kepada Tuhan. Ketika Miriam dan Harun memberontak, Musa juga tidak membalas dengan kemarahan. Nah, sikap Musa yang benar ini mendapat pembelaan dari Tuhan. Bahkan ketika Miriam kena hukuman oleh Tuhan diberi penyakit kusta, justru Musa melepaskan pengampunan dan dia berdoa kepada Tuhan agar memberi kesembuhan kepada Miriam. Musa telah berhasil dibentuk menjadi seorang yang lemah lembut. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah mendapat Roh Kudus, kita juga harus berbuah kelemah lembutan. Sama seperti Musa yang dapat menguasai dirinya, kita juga harus demikian. Ada ciri-ciri orang yang lemah lembut akan saya bahas, ada dua poin yang akan kita bahas. Yang pertama, dapat menerima firman Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendorong kita ke dalam kebenaran. Orang yang dapat menerima firman Allah dapat juga memperbaiki kelakuannya. Contohnya, waktu Musa yang awalnya tidak dapat menguasai dirinya bisa berubah menjadi orang yang lemah lembut. Demikian pula kita yang telah menerima firman Allah. Apakah perilaku buruk kita sudah berubah? Apakah kita masih memiliki sifat emosional dan tidak dapat menguasai diri? Tidak dapat menguasai amarah kita? Jika ya, mari kita berubah. Mohon Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus untuk membiasakan kita bisa merubah sifat-sifat buruk kita. Ciri yang kedua dari orang yang lemah lembut, memiliki tutur kata yang dapat meredakan kegeraman. Di dalam Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ketika orang lain marah kepada kita, apakah kita telah mengucapkan kata yang tepat dan bijaksana? Apakah jawaban-jawaban kita yang diberikan kepada mereka, kepada orang yang marah kepada kita, menenangkan hati orang tersebut? Atau sebaliknya, apakah jawaban kita membuat orang tersebut semakin marah? Sikap lemah lembut adalah sikap untuk menguasai diri. Baik hati, ramah, dan tidak pemarah. Musa telah membuktikan bahwa kelemah lembutan bisa membawa kebangkitan bagi bangsa Israel. Saatnya kita berjuang untuk menghasilkan roh kelemah lembutan, agar kebangkitan terjadi dalam dan melalui kehidupan kita. Allah ingin agar kita memiliki hati yang lemah lembut terhadap firman, seperti Musa. Sebuah hati yang taat kepada firman Tuhan. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan hati yang lembut atau kelemah lembutan selain hidup oleh Roh. Tanda dari seorang yang hidup oleh Roh adalah hidupnya dipimpin oleh Roh. Sudahkah kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh? Roh Kudus yang berdiam dalam kita senantiasa ingin menuntun hidup kita ke dalam seluruh kebenaran firman Allah. Sore hari ini kita belajar lemah lembut. Jadikan itu satu hal yang
patut kita lakukan, yaitu dengan taat kepada firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, agar roh yang ada dalam kita menghasilkan buah kelemah lembutan. Ketika kita dicaci, ketika kita disakiti orang lain, kita tidak membalasnya, melainkan kita mendoakan orang tersebut. Biarlah Tuhan yang menolong kita, menjadikan kita alat-alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk dua pokok doa yang hendak kita doakan bersama-sama, yaitu pelayanan Maranatha Care dan juga pelayanan di lapas dan Polres. Mari kita sama-sama berdoa. Kita buka suara kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan agar kedua pelayanan ini boleh menjadi berkat. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar kembali firman-Mu tentang lemah lembut. Ajar kami Tuhan agar kami bisa mempraktekkan ini dalam kehidupan kami, agar kami boleh menjadi berkat dan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami akan berdoa Tuhan untuk pelayanan Maranatha Care. Biarlah Tuhan melalui pelayanan Maranatha Care kami boleh menjadi berkat, gereja kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Mereka boleh menerima Tuhan dengan nyata kasih-Mu melalui kami yang melayani di sini Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh kasih, Allah yang luar biasa, yang akan selalu mengasihi mereka dimanapun mereka berada. Jadikan pelayanan ini Tuhan berkat sampai kemanapun Engkau tuju Tuhan. Biarlah pelayanan ini boleh menjadi tersebar Tuhan, nama-Mu dipermuliakan dan dibesarkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan di lapas dan Polres. Biarlah Engkau akan memberkati semua yang melayani di sini Tuhan dengan berkat-Mu, dengan kekuatan-Mu, dengan kesehatan yang daripada-Mu, sehingga di dalam setiap pelayanan ini Tuhan, di lapas maupun di Polres, nama-Mu dipermuliakan dan dibesarkan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu semakin dimuliakan dan ditinggikan Tuhan melalui setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh menyelesaikan reka kami Tuhan di hari ke-9 ini. Terima kasih atas kekuatan, terima kasih atas penyertaan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya Tuhan dengan antusias. Sebentar kami hendak menutup Tuhan reka kami. Biarlah Engkau tetap menyertai kami Tuhan, dimanapun kami berada. kasih-Mu tetap ada pada kami Tuhan, dan penyertaan-Mu ada pada kami. Kami berdoa Tuhan di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai berjumpa di reka selanjutnya.